wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Adik-adik yang saya cintai, kalau AMF berkumpul seperti ini kelihatan menyenangkan, menggembirakan, bahwa potensi penggerak dakwah kita ternyata masih luar biasa. Dan kalau syaratnya untuk berkumpul banyak seperti ini harus ada acara silaturahim halal bihalal, mungkin sebaiknya halal bihalal kita lakukan tiap bulan atau bahkan tiap pekan, karena rasanya kalau ngumpul bareng, dan ngumpulnya tentunya bukan sekedar bergerombol. Sebab kalau hanya bikin gerombolan itu begitu ada hujan semuanya bubar. Tapi tentunya kita menatap barisan agar kalau ada sesuatu itu barisan itu bisa menghalau. Yang kedua, tadi Bapak Kiai Haji Simbah sudah menyampaikan banyak hal. Oleh karena itu kita tidak perlu banyak-banyak. Yang pasti kalau mengenang dulu, aktivis itu biasanya terjadi dua polarisasi yang jelas. Satu, aktivis itu ada yang cepat nikah. Yang kedua, aktivis itu ada yang lambat nikah. Nah sekarang tinggal apakah yang sekarang itu mau ikut yang cepat nikah atau yang lambat nikah. Yang cepat nikah itu segera pengen pergantian pimpinan agar segera dapat lisensi nikah. Tapi alhamdulillah belakangan nikah itu tidak usah menunggu lama-lama, yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Dan dari provinsi manapun ternyata syarat menikah itu sama, yakni sama siapa. Asal sama siapanya itu sudah jelas, maka segera menikah. Ketika komunitas itu terlambat nikah, kalau pertemuan apa-apa menghadiri pernikahan itu nggak nyaman, karena setiap ditanya pertanyaannya kok sama, kapan nyusul. Setiap orang senior ketemu kapan nyusul, susah balesnya. Maka bagi teman-teman yang terlambat nikah itu seringlah datang takziah. Terus ditanya sama bapak-bapak itu, bapak kapan nyusul? Terus nanti kan bapak itu ngomong, mas pertanyaanmu itu gak enak. Terus kita ganti ngomong, jadi pak pertanyaannya dengan kata-kata kapan nyusul itu gak enak. Jadi tolong bapak sekarang berhenti bertanya kapan nyusul. Carikan saya jodoh, itu solusi pak. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ke depan polarisasi ujung kanan dan kiri tadi tidak terjadi lagi. Dan kita yakin bahwa pernikahan kita itu harus menjadikan langkah kita berdakwah itu semakin kencang. Misalkan Bu Ketua NA datang sini diantar suaminya, dan harus begitu. Pak Ketua Pemuda tidak diantar karena istrinya baru. Yang penting tidak boleh menikah itu kemudian menghambat langkah dakwah. Yang kedua, saya senang ketika membaca broadcast di media itu, berita kehilangan, tetapi ternyata setelah saya nyimak cuma karena ada takmir masjid yang kehilangan jamaahnya. Ya Ramadan memang betul-betul kembali kepada kebersihan, termasuk masjid bersih dari jamaah. Di masjid dekat kami ketika Ramadan menjelang berakhir, 2 malam terakhir itu, ketua takmirnya itu memberi pengumuman, Bapak Ibu, sampai saat ini takmir belum merencanakan untuk merenovasi masjid kita. Takmir juga tidak merencanakan untuk memindah masjid kita. Untuk itu selesai Ramadan, masjid tetap di sini maupun tetap didatangi.
Itu cara pengumuman yang kreatif. Oleh karena itu kita tidak boleh menjadi muslim itu musiman. Ketika Ramadan full energi untuk menjadi orang baik, pasca Ramadan habis energi untuk berbuat baik. Konon beberapa artis di TV itu ketika masuk Ramadan tampilannya mendadak istri. Saya dengar juga pakai jilbab. Jadi siapapun itu yang tadinya tampilannya mengajak orang bermaksiat paling tidak dengan matanya, itu tampilannya kemudian berubah. Bahkan menu acara yang isinya saja untuk mimbar agama lain, ternyata tampilannya juga pakai baju koko, pakai kerudung yang menuai protes di banyak tempat. Artinya orang ketika Ramadan itu ingin menjadi muslim yang baik, tapi pasca Ramadan banyak yang kemudian energi menjadi muslimnya itu hilang. Sedih ketika melihat sinetron yang temanya begitu orang berpuasa itu dia tidak berani berdusta. Ketika mau ngomong yang tidak benar selalu diingatkan mas puasa. Seolah-olah orang jujur itu hanya ketika puasa. Dan karena itu mari saya ajak untuk tidak menjadi muslim musiman. 3 tahun yang lalu saya sampaikan contoh muslim musliman itu ya seperti yang sering kita lihat di TV. Dulu saya contohkan muslim musliman itu gayanya Pasha Ungu membawakan lagu. Ketika Ramadan lagunya Pasha Ungu itu semua mengajak ke surga. Mulai album rohani pertamanya, andai ku tahu kapan tiba ajalmu. Itu ketika Ramadan dan itu menggeser lagunya Bimbo, Raikan, Senada yang selama ini menghiasi di mal-mal itu digeser oleh grup Pasha Ungu karena memang syairnya bagus dan saya termasuk senang album itu karena ke bawah lagunya juga bagus-bagus. Itu lagunya ketika Ramadan. Tapi lagunya grup ini di luar Ramadan temanya sudah bukan mengajak pada surga lagi. Maafkan aku menduakan cintamu. Selingkuh ya. Tadi ketika Ramadan tobat, selesai Ramadan itu masuk Ramadan berikutnya, album rohani kedua semakin bagus karena ini jadi backsoundnya Deddy Miswar untuk para pencari Tuhan. Dan kalau dicermati syairnya itu materi ketakutan. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti. Jangan tepuk tangan, suara saya baru serak. Kalau pas bagus boleh tepuk tangan. Muhammadiyah mencari bakar. Arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti. Orang itu menyadari kalau Allah hadir di langkah-langkah kita itu semuanya beres. Maka aku bersujud kepadamu, ku mohonkan ampunanmu. Dan selanjutnya lagu keduanya saya mengkritik kita, introspeksi. Mungkinkah kita hidup untuk selamanya? Mungkinkah kita mati membawa harta? Jadi situ menyiapkan tentang hidup yang sangat pendek. Itu album Ramadan religi di tahun kedua. Tapi sekitar 4 bulan album yang beredar di pasaran temanya beda lagi. Syairnya mudah-mudahan saya masih ingat. Mencintaimu lebih dari apapun. Terus di dalamnya lagunya semakin banyak syairnya. Tapi ujung lagunya itu mencintaimu sedalam-dalam hatiku. Ini loh yang menyakitkan tuh ujungnya ini. Meskipun engkau kekasih gelapku. Jadi ketika Ramadan temanya ngajak ke surga, tapi yang di sini lupa kebaikan. Ramadan ketika albumnya lagunya saya paling seneng karena temanya husnul khotimah. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu di akhir waktuku. Pastikan ku sebutkan namamu. Itu kan husnul khotimah.
kalau Ramadan. Di luar Ramadan, saya nggak perlu melanjutkan, nanti cuma nyanyi terus ya. Kapan ngajinya? Tapi saya cuma ngajak, mari menjadi orang Islam itu jangan musiman. Seperti pesan Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa itu dimanapun berada. Kalau dikaitkan ayat Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kalau dikumpulkan menjadi orang takwa itu dimanapun dan kapanpun. Kebaikan kita tidak boleh hanya dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Maka tidak bisa waktu Ramadan habis terus semangat untuk tilawah Quran juga habis. Jadi mari kita teruskan. Kemarin kita menyemangati anak-anak yang mau nyari sekolah. Saya sampaikan, kalau sampean hafal 30 juz, beberapa perguruan tinggi terbaik itu membuka pintu lebar-lebar asal hafal 30 juz dan difasilitasi. Maka ngajinya ya kencang terus. Dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang muslimnya tidak muslim. Nah, yang kedua, pesan Rasul itu kan kemudian dilanjutkan wa'an bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan ikutilah perbuatan maksiat yang pernah kamu lakukan, sayyi'ah, dengan perbuatan yang baik, tampuha, yang bisa menutup dan menghapus dosa dari perbuatan yang tidak baik. Saya yakin adik-adik sudah hafal bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau ada yang belum pernah punya dosa, PBM akan memfasilitasi untuk mendapatkan satu new vario terbaru. Monggo, ada yang belum pernah punya dosa? Kalau ada yang mengaku belum pernah punya dosa, kita siapkan betul. Bahkan nanti kita usung jadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Monggo. Kalau belum pernah punya dosa. Tapi masalahnya kita ini memang pernah berbuat dosa yang tidak diinginkan oleh Islam, seperti yang disampaikan Rasulullah tadi. Kita itu mengulang-ulang dosa itu. Ketika saya jalan tidak sengaja nabrak Pak Iwan, saya bilang, maaf Mas Iwan, tidak sengaja. Mesti penuh permakluman. Tapi kalau saya lakukan sehari 4 kali bilang tidak sengaja, jadi sengojo. Dan masuk kategori fasik itu susah kita membaca. Maka tidak boleh mengulang kesalahan itu. Kalau dalam bahasa Quran kan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang mutakin itu kalau dia terlanjur berbuat tidak baik atau perilakunya menganiaya diri sendiri, maka dia segera ingat akan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian ia mohon ampun terhadap kesalahan yang ia lakukan itu. Di situ ada penegasan dari Allah di dalam Al-Qur'an, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ditanyakan, siapa sih yang ampunannya itu lebih luas daripada ampunan Allah? Akan ada penegasan di situ bahwa seberapapun dosa kita, ampunan Allah itu lebih lebar lagi. Bahkan di riwayat disebutkan, kalau kita itu bertobat dengan berjalan, Allah menyambut tobat kita dengan berlari. Tapi kelanjutan ayat ini yang penting. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang mutakin itu tidak mengulang perbuatan salahnya itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang baik, ya mulailah kita dengan sekarang ini selalu berbuat baik. Adik-adik, kalau waktu itu kita bagi menjadi 3, yang ada di belakang kita itu masa lalu, yang ada di depan kita itu masa depan, dan saat inilah kenyataan yang harus kita pahami. Ternyata masa lalu itu nggak bisa kita apa-apakan, nggak bisa kita sentuh, nggak bisa dirubah. Sehingga Al-Ghazali menyebut masa lalu itu saat dimana paling jauh, karena didatangi aja tidak bisa. Bisa kita melakukan koreksi sejarah? Nggak bisa, sudah terjadi. Sementara masa depan itu juga masih rahasia Allah, belum tentu besok itu ada. Ternyata hidup yang nyata itu ya hanya saat ini.
Maka orang mau berbuat baik itu nggak boleh. Saya kemarin sudah sholat, tidak bisa lagi mengatakan besok saya akan menjadi orang baik karena besok belum tentu ada. Nah yang terjadi adalah kuasai hari ini dengan baik, karena kalau hari ini kita itu baik, ternyata sebentar lagi kita akan punya masa lalu baik. Adik-adik, kalau detik ini saya itu berlaku solid, 2 detik sudah menjadi masa lalu. Dan kalau saat ini kita itu masa lalunya baik, itu karena saat nyata hidup itu dilakukan dengan baik-baik. Maka ketika kita ingin membuat masa lalu baik, ya adalah cuma membuat saat ini baik. Dan orang yang saat ini baik, itu janji Allah, in aksantum li anfusikum, akan dikembalikan kepada kita. Nah hidup yang nyata hanya sekarang. Tidak ada itu besok, itu masih menjadi rahasia Allah. Maka kalau kita berjanji pun suruh menyampaikan dengan kalimat insya Allah. Gak usah diskusi di WhatsApp, insya itu tulisannya INSH. Ya karena itu tulisan transkrip Malaysia. Lah kalau orang Indonesia nulis insya Allah pakai SH itu jadi inso. Karena transkrip pedoman penulisan bahasa Indonesia kalau sin itu SJ. Kadang-kala kita itu nge-share nggak ngerti itu bikinan mana. Oh itu bikinan Malaysia, terus ada temen dosen UGM itu kalau nulis insya Allah sekarang jadi kita insya Allah. Karena nggak belajar transkrip itu. Nah kembali pada tadi, hanya saat ini hidup kita. Maka mari yang baik. Kalau kita sudah yakin bahwa besok itu masih rahasia Allah, yang kita kuasai hanya saat ini, ya mari kita bikin sebaik-baiknya. Bapak yang sukses itu kan memberi pesan. Ketika ada tulisan itu, orang sukses itu terus ya, dia berada di posisi seperti itu karena dia punya rekam jejak, memiliki sejarah kenapa di situ. Oleh karena itu, saat inilah kita membuat sejarah itu. Bukan besok kita akan menjadi sejarah. Nah kemudian yang terakhir, godaan itu memang dahsyat untuk kita itu berbuat maksiat. Apalagi saat ini dengan tawaran kemaksiatan itu di mana-mana ada, difasilitasi. Bahkan kadang-kala kita merasa bahwa kemaksiatan itu ya sekedar gaya hidup saja. Yang lain pernah, mosok kita nggak pernah. Jadi, itu kan seperti itu loh. Saya ngomong sama anak-anak itu, kalau ketika ke kampus ya pakaiannya pakai jilbab bagus. Tapi ternyata dia di rumah juga punya celana pendek, apa namanya, Lego, legging, apa? Nah, terus alasannya apa? Kau pakai outfit? Enggak kok, itu hanya saya pakai di rumah. Ya di rumah nerima tamu pakai itu ya sama saja. Kadang-kala enggak kok Pak, tapi yang terjadi setan godanya dahsyat. Ketika ada bakso lewat, dia lari sampai teras. Pak, bakso 2. Dia nggak berani keluar. Tapi lain hari baksonya udah lewat jauh, dia ngambil dari pagar. Pak, bakso 2, tetap masih di dalam pagar. Lain waktu mau mandi, samponya habis, ganti, akhirnya keluar ke warung sebelah dengan pakaian seperti itu. Lama-lama ke neraka dengan pakaian itu. Dan itu setan pintar sekali menggoda. Sama kita juga begitu. Dulu saya dikabari aktivis itu kalau jalan, kita ini aktivis bukan mobil. Kamu jalannya di sana, saya di sini. Terus lama-lama, mosok komunikasi kok nggak efektif. Yang mana jaraknya ya 2 meter. Terus, seperti itu. Allah, kalian itu kan orang-orang yang ngaji, nggak mungkin lah masyarakat mencurigai. Terus dan memang seperti itu. Oleh karena itu kalau dengan godaan setan, jangan kasih peluang setan itu. Di samping dia dididik lebih tinggi daripada kita, setan itu cara kerjanya sistem keroyokan.
Jadi kalau dengan ini nggak bisa loh. Kalau Quran kan bahasanya kan digoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dan kena dia. Satu yang tidak kena itu mukhlas ini. Ikhlas. Jadi saya ini Agus sangat mungkin ada yang namanya mukhlas ini. Ya maksudnya orang-orang yang ikhlas, yang sudah meletakkan cintaan kepada Allah itu tidak terganggu dengan yang lain. Maka Quran kalau mukhlasin nggak bakal kena oleh setan. Di kisah yang nggak jelas rujukannya itu kan orang-orang yang ibadah ikhlas. Ini kisah-kisah nasihat yang belum jelas rujukannya, tapi kan terbanyak. Ada orang mau berangkat subuhan, itu tiba-tiba jatuh, bajunya kotor, tapi orang itu balik lagi, ganti baju, berangkat lagi subuhan. Dia jatuh lagi, kotor lagi, yang balik lagi. Terus balik yang ketiga itu ketemu orang yang dengan membawa lentera. Terus mari Pak bersama dengan saya antar ke masjid. Sampai di pintu masjid, mari Mas kalian subuhan. Maaf Pak, saya nggak ikut subuhan. Loh kenapa? Saya ini kan setan yang menggoda Bapak. Saya tadi yang menjatuhkan Bapak, tapi Bapak kok masih pulang lagi. Saya dengar ketika Bapak pulang itu ada kalimat, aduh, orang yang ikhlas ibadah ini dosa keluarganya diampuni. Karena jatuh pertama, Bapak balik, saya jatuhkan lagi. Bapak kok balik lagi? Saya dengar dari Nabi berkata, aduh, dosa orang itu keluarganya dan saudara-saudaranya diampuni. Nah terus kenapa kamu kok mengantarkan saya ke masjid pakai lentera? Saya khawatir kalau Bapak saya jatuhkan lagi, Nabi akan berkata, dosa seluruh umat diampuni. Orang-orang yang ikhlas itu sekedar, ini jangan tanya rujukannya dari mana, tapi ini kisah-kisah inspiratif. Kalau orang itu sangat ikhlas, itu setan saja kalah. Ya Kak, dia lebih baik Joko sing ikhlas krono ben liyane ora ketularan ikhlas. Tapi di kisah santri sama gurunya tentang godaan setan ini menjadi inspirasi kita. Ketika santri itu pengen berbuat maksiat, dia konsultasi sama gurunya, Ustadz boleh nggak saya berbuat maksiat? Apa jawab si ustadznya? Karena santri yang cerdas ini ya dijawab, kamu boleh nak berbuat maksiat, asal setelah berbuat maksiat jangan lagi makan rezeki Allah. Santri yang pintar akan jawab, maaf Ustadz, bukankah seluruh rezeki ini pemberian Allah? Lantas saya harus makan apa lagi? Maka gurunya ngomong, kamu itu sudah sadar bahwa yang beri rezeki Allah, kok kamu masih berani bermaksiat kepada penjamin rezekimu? Dijawab lagi, kamu boleh berbuat maksiat nak, asal setelah berbuat maksiat jangan lagi kamu hidup di buminya Allah. Jawab sama gurunya, Ustadz, saya harus hidup di mana? Seluruh alam ini miliknya Allah. Dia apa? Bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Maka dijawab sama ustadznya, nah, kamu sudah tahu bahwa yang ngasih nurut hidup itu Allah. Kok kamu masih berani sama yang ngasih tumpangan hidup? Terus pertanyaan itu dijawab dengan sekian jawaban lagi sampai jawaban akhirnya. Nah, kamu boleh berbuat maksiat asal kamu sudah tahu caranya mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Semakin jelas santri pinter, saya yakin dia paham bahwa kematian itu rahasia Allah, datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdim. Jika ajal sudah tiba tidak bisa diajukan walau saat, bisa diunturkan walau saat, dan tidak bisa diajukan kalau belum waktu. Nah, santri yang sudah tahu itu kemudian ditegaskan sama gurunya, anakku, kamu itu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah. Datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan ya anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu digitukan jadi gemetar. Ya kalau habis berbuat maksiat
saya masih diberi kesempatan. Tidak boleh kita berpikir untuk berbuat maksiat karena mudah. Karena kita nggak boleh terlena dengan kematian hanya karena mudah, karena mati tidak menunggu tua. Nggak boleh kita berbuat maksiat hanya karena merasa badan sehat, karena sekian banyak kematian tidak menunggu sakit. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Belum tentu kita akan diberi kekuatan hidup sampai di atas 50 tahun. Belum tentu. Orang yang sehat-sehat, pasien di rumah sakit itu, seingat saya seminggu setelah diwisuda, infeksi, mungkin karena jarang infeksi, kok infeksi sekali masuk ke otak, kita tolong di ICU cukup lama meninggal. Saya bisa bayangkan ini anak perempuan yang dicita-citakan oleh orang tuanya, baru selesai diwisuda, meninggal dengan proses infeksi seperti itu. Diwisuda. Sekali lagi kematian harus memberi pelajaran bagi kita. Seingat saya ini nasihat sahabat Rasul ketika pemakaman sahabat yang lain. Saya nggak hafal ini pidatonya Umar atau pidatonya si Utsman. Ketika Khalifah meninggal, terus jika Al-Quran sudah tidak bisa menjadi nasihat bagi kalian, hendaknya kematian itu menjadikan nasihat bagi kita. Bahwa kematian itu real adanya dan semua harus kita persiapkan. Dan saya tutup. Nasihat Rasul yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, kalau kita berbicara akhlak, ini memang kita introspeksi serius. Ulama dulu, seingat saya Abdul, betul nggak Ustaz Ridwan ya? Kalau Ustaz Ridwan ini kan Ustaz bersertifikat. Di sini ada Ustaz bersertifikat. Kalau ini pemuda Muhammadiyah bersertifikat. Apa? Dulu mengatakan ketika datang ke negara mayoritas Muslim, tapi dia bilang saya tidak ketemu Islam, baru saya ketemu orang Islam. Sehingga kalimat yang populer itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi walakinnal Islama mahjubun bil muslimin. Islam itu sangat luhur dari sisi ajaran, tidak ada ajaran yang keluhuran yang melebihi Islam. Walakinnal Islama mahjubun bil muslimin. Namun sayang keluhuran Islam itu tertutupi oleh perilaku orang Islam itu sendiri. Karena jauh dari Islam. Maka nasihat Rasul ini mengantarkan kita untuk berakhlak yang sesungguhnya sebagai seorang muslim. Celupannya jelas. Kalau pemuda Muhammadiyah itu dikasih amanah, mesti jujur. Karena ini pemuda Muhammadiyah pengikut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau punya suami pemuda Muhammadiyah, itu para istri itu tenang karena suaminya jujur. Subhanallah. Harusnya begitu. Kalau kita tanya, kenapa kok kamu nggak jadi nikah sama dia, Mas? Ada juga yang jawabnya, sebetulnya saya itu cocok tapi kami ternyata berbeda keyakinan. Maksudnya gimana? Saya itu sangat yakin bisa membahagiakan dia, tapi dia nggak yakin bisa bahagia. Itu bukan berbeda keyakinan, berbeda kemauan. Tapi karena sudah yakin jujur, mantep. Saya jadi teringat ketika di PM dulu, bapak-bapak di Makassar waktu itu bukan Makassar sekarang. Itu kalau punya anak atau ada anaknya punya teman sudah lulus TM1, itu sudah lulus syarat untuk menjadi calon mantu. Itu TM1, belum melatih tunas gitu. Oh ini sudah waktu. Dan saya masih ingat betul di Jogja dulu pelatihan mahasiswa itu yang laku keras itu HMI, Batra di banyak tempat. Tapi khusus Makassar itu TM itu lebih dicintai daripada pengkaderannya gerakan mahasiswa itu. Dulu di sana kita melakukan seminar nasional untuk menyusun sistem pengkaderan PM. Luar biasa, dari Makassar waktu itu hebat. Makassar itu selalu mengirim penggembira terbanyak kalau ada muktamar-muktamar. Yang kita tanya kenapa? Karena warga Muhammadiyah di sana itu rampung muktamar langsung nabung untuk penggembira timur. Sehingga muktamar di Jakarta, di Aceh, di Jogja, di Solo,
itu tetap pasukan ke tempat muktamar itu luar biasa. Nah, celupan akhlaknya itu jelas. Kalau nasihat itu khasnya seperti ini. Kira-kira apanya yang khas? Ya? Ya, pokoknya orang. Oh, ini nasihat. Kok tahu? Misalkan ada yang tanya, Bu Risma wali kota Surabaya, dia keberpihakan pada kaum miskin, terus membela ini itu. Ada ngomong sama saya, jangan-jangan dia itu murid ngaji Muhammadiyah. Karena yang konsen kepada Ustadz Afin itu tidak seperti kalau lulusan ngaji Muhammadiyah. Terus nyari-nyari, kok kayak dia ini lulusan pemuda Muhammadiyah, kurang mungkin ya. Lulusan. Dan itu celupannya jelas. Maka kalau kemudian ada AMM kok tidak amanah, nah ini akhlaknya enggak. Saat ini kalau tentang akhlak yang sedang memprihatinkan itu kejujuran. Ini ternyata tidak jaminan penguasa itu diusung oleh partai apa. Dia akan jujur. Kasus-kasus ini semakin heboh lagi. Mungkin yang paling heboh yang terkait dengan pengacara kondang. Saya nggak berani nyebut namanya, nanti malah diperadilankan gitu ya. Enggak, apa yang terjadi? Loh kalau dilihat, loh kok itu yang dipanggil, loh tiba-tiba sudah berubah jadi tersangka. Kok jilbaban istri kedua? Waduh, mesti sudah Islam lagi. Kalau pengen nikah lagi, itu boleh pindah, karena di Bantul ada yang pengen nikah lagi terus pindah ikut LJI. Kalau di Muhammadiyah itu katanya gimana? Sudah janji, saya nikah lagi boleh, asal istri pertama sudah meninggal. Karena Rasulullah itu menikah lagi setelah istri pertama meninggal. Maka jadilah istri pertama, maka tidak akan ditinggal menikah lagi. Maka nanti ditanyalah sampai meninggal kapan Pak Dewi gitu. Jadi kalau seperti itu jangan dijadikan suami. Yang paling memprihatinkan itu ketidakjujuran. Saya ketika dapat kisah-kisah humor itu tentang suami yang pergi keluar kerja lama, di situ pendapatannya banyak, terus istrinya itu ditanya, "Ma, nanti kalau papa pulang, mama pengennya apa?" "Pak, kalau boleh saya dioleh-olehin, monggo nanti papa boleh belikan saya mobil untuk keluarga kita. Atau kalau tidak, yang penting saya diberikan berlian. Nanti kalau sewaktu-waktu dijual, gampang." Terus dua sahabat itu ngobrol, "Kamu jadi ngasih oleh-oleh istrimu apa?" "Mobil." "Kayaknya enggak, kalau mobil saya lebih memilih permata." "Memangnya kenapa?" "Sebab kalau nyari mobil palsu itu susah, tapi kalau permata palsu banyak." Jadi bahkan oleh-oleh untuk istrinya saja sudah tidak. Nah, kalau ketidakjujuran di bangsa ini sudah sangat memprihatinkan. Bahkan saya kaget ketika ujian nasional, itu ada guru yang bercerita ke kami, selesai ujian nasional, murid-murid itu diminta murid-muridnya pulang. Itu ada kepala sekolah yang minta guru itu masuk ke kelas dandani jawaban muridnya yang salah. Jadi kalau adik-adik mau nyari film di YouTube tentang kecurangan di ruang ujian, itu filmnya masih ada. Ketika sekolah seperti itu, masuk mahasiswa sekarang yang namanya perjokian itu dahsyat. Bahkan alat komunikasi dimasukkan ke telinga dalam itu tidak sedikit. Di tempat kami pura-pura fraktur terus dibungkus di sini. Betul-betul ternyata di dalamnya itu alat komunikasi. Dan kalau sudah musim kuliah yang namanya titik absen, itu biasanya luar biasa. Titik absen. Maka kalau saya
kuliah itu saya berusaha absen itu untuk kepentingan administrasi, monggo silakan absen. Tapi kami punya absen sendiri. Karena biar mahasiswa tidak berbuat curang, maka kalau mau kuliah ya kita bikin mini kuis. 1 atau 2 soal sederhana, dan itulah absen real. Kalau dia mengumpulkan karena durasi waktunya pendek, itu pun ada yang pernah sudah pakai mini kuis, itu ada yang jawabkan tulisannya bodoh dan kita ketahuan ketika koreksi. Ya, bagi kita ngajari wong jujur itu lebih susah. Padahal inilah salah satu kunci surga kita. Adik-adik masih ingat kisah humor pendidikan itu? 4 mahasiswa itu datang terlambat ketika musim ujian. Nah begitu ujian sudah berjalan, 4 mahasiswa itu sepakat bilang aja sama Bu dosen, kita naik angkot yang sama. Kebetulan angkotnya mogok, kita sebagai mahasiswa yang baik membantu Pak sopir angkot memperbaiki ban yang rusak. Maka skenario dibikin dan membuat tangan kotor itu ternyata gampang sekali. Akhirnya begitu cerita meyakinkan ibu dosen yang baik, ya sudah kalian boleh ikut ujian. Tapi tolong ujiannya jangan ke ruang besar karena nanti tidak ganggu. Apalagi waktu Anda tinggal sedikit, ujiannya di ruang sebelah, nanti ibu langsung yang kedua. Maka soal ibu dosen yang bijaksana tadi hanya dikasih 2 soal. Duduknya sudah dipisah, nggak boleh saling tanya. Soal pertama membuat ke-4 mahasiswa itu senyum-senyum. Kenapa senyum-senyum? Karena asal pernah kuliah mesti bisa jawab. Yakin ini mesti berhasil. Tapi begitu masuk soal kedua ini semua tidak boleh ada yang salah. Ada satu saja yang salah, kalian tidak lulus semuanya. Kenapa kok kemudian anak-anak itu berkeringat dan yakin bahwa dia tidak lulus? Karena pertanyaan dari Bu dosen itu adalah roda mobil bagian mana yang bocor ini? Karena mahasiswa tadi sekongkol menipunya tidak sampai ke situ. Dan akhirnya semua tidak lulus. Di kami wakil dekan ketika ada mahasiswa terlambat bilang bannya bocor, sama Pak Saifuddin itu dicari bengkel yang dimaksud dan dilacak sama Dokter Udin tadi, apa betul tadi ada mahasiswa kami yang bannya bocor di situ. Ternyata tukang bengkelnya hanya ngomong tadi ada yang nambah angin tapi tidak bocor. Ketidakjujuran tadi. Dan ini wayah betul. Padahal Rasul sudah berpesan, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bagimu untuk selalu jujur. Nah di tengah Indonesia yang miskin kejujuran, di Semarang itu ada orang namanya Agus. Ini Agus yang baik. Jadi terus terang ini Agus yang baik karena Agus itu terbagi dalam kelompok 2 besar. Yang satu adalah kelompok Agus yang baik, satunya lagi yang baik sekali. Ini Agus yang baik ini namanya saja Agus Khairuddin. Kerjaannya jadi office boy di sebuah bank nasional, bank syariah nasional. Apa yang dia lakukan? Yang namanya office boy itu berangkat lebih pagi, pulang lebih sore, gajinya lebih apa? Kalau sedikit nggak lebih. Masuk lebih kok sedikit, berarti nggak lebih. Apa? Gajinya kurang banyak gitu dibandingkan gaji yang lain. Maka ketika sore itu dia bersihkan tong sampah. Ketika dia bersih-bersih tong sampah, dia menemukan bungkusan yang ketika dibuka itu uang 100 juta. Menurut hukum pemulungan di Yogyakarta, sesuatu yang sudah di tempat sampah itu hukumnya haknya yang menemukan, betul kan? Itu kalau menurut hukum pemulungan. Apa yang terjadi? Nalar sehatnya si Agus Khairuddin itu berkata, kalau orang itu normal, waras, sehat, nggak mungkin buang uang 100 juta. Walau di tempat sampah tidak dipasangi CCTV. Karena setahu saya CCTV itu nyorot orang yang mau masuk,
nyorot berangkas, sampah jarang dikasih sorot suntik. Jadi kalau Agus Karitin itu mau bawa pulang, kamu itu kan punya anak 3, sudah 33 tahun, bayarkan 100 juta, ini bisa untuk nyicil rumah, mungkin beli mobil baru yang bekas maksudnya, karena kalau 100 juta nggak dapat mobil baru gitu. Apa yang dilakukan Agus Karitin? Dia mengikuti nalar sehatnya sebagai orang iman. Lebih baik mendapatkan ridho Allah walau tidak mendapatkan sesuatu daripada mendapatkan sesuatu kehilangan ridho Allah. Bungkusan itu diserahkan kepada Pak Satpam dan Satpamnya menyerahkan kepada pegawai bank. Ini kisah realnya betul. Rujukannya jelas kami. Mutawatir ya namanya Agus Karitin. Bukan Iwan itu susah. Namanya Agus Karitin, betul. Anaknya 3, paginya betul dicek ternyata pegawai bank yang salah. Kita itu sering kalau kita kupas kacang, itu begitu asiknya kulitnya dibuang di piring, tapi kacangnya malah dimasukkan tempat sampah. Biasa. Jadi kira-kira bersih terakhir itu kertas-kertas yang rusak itu malah dimasukkan ke brankas, tapi uangnya malah masuk ke Sampah. Dan karena menyelamatkan 100 juta, Agus Karitin mendapatkan hadiah 1.750.000. Sangat sedikit. Mungkin setan gitu, nek jujur dia hancur. Nek jujur dia hancur. Tapi yang terjadi apa? Ternyata Allah memiliki skenario lain. Agus Karitin ini seperti oase di padang pasir. Stasiun TV nasional mengundang Agus Karitin di talkshow yang banyak peminatnya. Itu bukan hanya Agus Karitin mendapatkan tambahan materi, tapi saya yakin anaknya, keluarganya bangga punya bapak yang dikenal sebagai orang jujur. Dan yang hebat setelah itu, yang saya tahu ada orang yang menawari Agus Karitin untuk berangkat umroh. Lah nek mangkat umroh ki saya yakin joget sangune. Dan itu kalau dikumpulkan bisa jadi malah lebih dari 100 juta. Itu yang 100 juta itu kalau dibawa pulang bisa jadi gue tuku motor ke nabrak uang. Gue tuku panganan hipertensi. Jadi habis itu. Tapi karena jujur maka kita berusaha jujur. Nah untuk adik-adik yang baru keluarga baru, problemnya itu mendidikkan jujur kepada anak itu yang benar. Karena kita sendiri ayo kayak mandi, nanti giliran beli mainan. Begitu anaknya mandi, beli mainan? Oh, setengah 5 ya sudah tutup. Oh, ini mau beli gimana? Itu kan, bagaimana uang begitu? Ketika anaknya mecahin gelas, kelontrang, anaknya sudah takut. Aduh, dimarahi mama. Tapi mama yang baik. Aduh, apa itu nak? Siapa yo yang mecahin gelas? Hati-hati nanti kalau kakinya kena. Siapa yang mecahin? Semua nggak ada yang berani ngaku. Mama nggak marah. Yang penting jujur, ya. Akhirnya tadi kakak ngelempar bola nggak sengaja kena. Nah ya toh mama nggak marah, ya. Jadi yang penting kakak jujur. Besok seminggu nggak dapat uang saku ya. Kelihatannya jujur tidak dihukum tapi tetap aduh lebih berat. Tapi kalau belajar dari Arun Gandhi, ketika bapaknya namanya Manilai Gandhi itu minta diantar ke kota, sampai di kota dia masuk sebuah kantor, terus Arun Gandhi dikasih tugas. Kamu bawa mobilnya ke bengkel, bapak sudah atur, nanti di sana akan diperbaiki. Kalau mobilnya sudah jadi silakan, kalau masih ada waktu kamu boleh main-main, tapi jam 5 sore bapak dijemput di sini. Anak remaja tadi dengan senangnya segera membawa mobil ke bengkel, jadi Arun Gandhi sangat senang mencari hiburan film, maka dia ke bioskop menikmati film itu. Saking senangnya, pokoknya jemputnya kelewat, sudah lebih dari jam 17. Bahkan seingat saya lebih dari jam 6 sore. Ya tergopoh-gopoh untuk segera jemput bapaknya. Bapaknya sabar menunggu di pinggir kantor yang sudah sepi itu.
segera masuk mobil. Maka Manilai Gandhi tanya kepada Arun Gandhi, "Nak, kenapa terlambat jemput Bapak?" Arun Gandhi itu dengan tenang menjawab, "Maaf Bapak, tadi kelamaan di bengkel." Arun Gandhi gak nyangka bahwa bapaknya sudah nelpon bengkel. Maka bapaknya kemudian berkata, "Nah, nampaknya ada yang salah Bapak didik kamu. Kamu gak berani mengatakan yang sebenarnya." Bapak sedih, dan ini yang salah Bapak. Karena yang salah Bapak, biarkan malam ini Bapak menghukum Bapak yang salah ini. Bapak mau turun dari mobil, Bapak mau jalan kaki sampai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedih, kamu jadi anak yang tidak jujur. Malam itu bapaknya berjalan kaki 5,5 jam kurang lebih. Dan itu dilaluinya. Tentunya bagi orang tua ketika melihat anak berbuat salah itu, kadang kita nyebutnya dunia gelap. Kok anak kecil saya sudah seperti ini. Dan yang lebih tersiksa tentunya Arun Gandhi, karena dia harus mengendarai mobil dengan kecepatan orang berjalan. Sangat tersiksa betul. Tapi pengakuan setelah beliau sekarang jadi dokter, dia sampaikan, "Kalau saja dulu bapakku menghukum dengan hukuman yang saya tentunya tidak senang, bisa jadi saya akan mencari alibi-alibi baru, modus-modus baru agar kebohongan tidak diketahui oleh Bapak. Tapi karena Bapak saya berbuat salah malah menghukum dirinya karena merasa salah mendidik, Arun Gandhi menyatakan tidak berani lagi berbohong pada Bapak. Dan itu menjadi pengalaman untuk selalu jujur. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memegang kejujuran. Loh Pak, kalau yang jujur cuma orang segini penduduk Indonesia itu kan 200 juta lebih, apa ada pengaruhnya? Saya baca di WhatsApp itu ketika ada kebakaran hutan yang dibikin oleh yang merusak hutan. Tiba-tiba tupai itu naik dengan membawa air terus disiramkan dari atas. Hewan-hewan yang lain, tupai. Mana bisa kamu itu bawa air segitu bisa mematikan api sepanas ini? Tapi apa jawab tupai yang hebat tadi? Saya tahu air yang saya bawa itu tidak akan mematikan api. Bahkan mungkin saya bisa terpanggang di sini. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa dalam kasus kebakaran ini saya berada di pihak yang bukan membakar. Saya bukan pada perusak, tapi kalaupun saya dikenal mati yang ingin menyelamatkan. Itu harus menjadi semangat kita. Dulu di pengajian kita sampaikan tulisan di sebuah makam. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya kearifan dan usiaku, udah mati bahwa aku belum mampu mengubah dunia. Maka cita-cita itu pun kupersempit. Kuputuskan untuk mengubah negeriku ini. Tapi nampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan akan kuubah dari keluargaku saja. Tapi sayang, itu pun saya tidak berhasil. Dan kini, sementara ajal mendelang, tiba-tiba baru kusadari. Andaikan dulu yang pertama-tama kuubah adalah diriku, dan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku mampu memperbaiki keluargaku. Dan dengan inspirasi mereka, bisa jadi aku mampu memperbaiki negeriku. Bahkan siapa tahu, aku mampu mengubah dunia. Maka mari kita mulai dari diri kita, merubah yang lebih besar, insya Allah bisa. Sukseskan muktamar di Makassar. Yang belum dapat tiket, kalau tiket untuk nonton di Trans Studio itu ada, tapi masalahnya ke Makassar itu yang susah. Monggo nanti bagi yang pengen tiketnya kita siapkan. Bagi yang sudah siap ke Makassar, Jogja harus menjaga muktamar tetap sejuk. Maka sampai sekarang kalau ada wartawan yang nelpon pertanyaannya tentang suksesi dari Kompas, dari Tempo kemarin sore, saya jawab pokoknya tidak mau kalau kita tidak remehkan. Karena bagi Jogja
harus menjaga agar muktamar itu permusyawaratan untuk mengevaluasi langkah-langkah dakwah kita, sekaligus mempersiapkan langkah ke depan yang lebih baik, bukan sekedar dalam tanda petik, bukan melulu urusan pergantian pimpinan. Jadi kalau muktamar Muhammadiyah hanya disibukkan siapa yang akan dipilih, terus apa bedanya muktamar Muhammadiyah dan muktamar partai politik? Banyak salah, mohon maaf. Terima kasih atas kegiatan dakwah Muhammadiyah di Yogyakarta. Semoga Allah meridhoi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.